Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Ibu akan mulai dengan berbagi materi tentang materi kita selanjutnya. Kalian bisa baca LKS kalian. Ya, materi kita hari ini adalah membahas tentang Windows, mouse, dan keyboard. Oke, Windows, mouse, dan keyboard. Oke, untuk bagian mouse dan keyboard, Ibu rasa Ibu sudah pernah jelaskan apa itu. Mouse dan keyboard merupakan alat yang terbagi ke dalam bentuk hardware. Tapi hari ini Ibu akan jelaskan dulu ya. Sebelum masuk ke mouse dan keyboard, kita harus tahu dulu aplikasi yang namanya Windows. Nah, kalau Windows ini tergolong ke software. Nah, kenapa kita harus bahas tentang software dulu, baru kita bahas tentang mouse dan keyboard? Karena Windows adalah sebuah sistem operasi dibuat oleh sebuah perusahaan Microsoft yang digunakan untuk menjalankan komputer. Jadi intinya, jika kita tidak mempunyai sistem operasi Windows, otomatis kita punya komputer atau laptop kita tidak bisa kita gunakan. Nah, dalam menunjang pekerjaannya, sebuah Windows harus mempunyai dua alat utama, yaitu mouse dan keyboard. Nah, kalau kalian perhatikan laptop kalian atau komputer kalian, pasti kalian akan mempunyai alat yang namanya mouse dan keyboard. Ya, mouse itu, sekarang kita bahas tentang mouse. Kalian Ibu rasa sudah tahu apa itu mouse, ya? Mouse atau mousepad yang biasanya ada di laptop. Tapi rata-rata orang masih menggunakan mouse, ya. Mouse itu apa sih? Mouse adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan kursor dan melakukan perintah dengan menekan tombol. Kursor itu seperti apa, Bu? Ini dia, seperti inilah kursor nih. Yang Ibu jalankan ini warnanya putih. Jadi, kita pakai mouse, pasti kita punya kursor. Nah, seperti ini, Bu, gerakan. Inilah di dalam mouse tadi. Inilah kursor yang berada di dalam mouse, ya. Oke, tadi Ibu jelaskan bahwa petunjuk mouse yang terdapat di dalam monitor namakan kursor. Ah, inilah dia kursor. Tanda panah yang berwarna putih, ya, Nak? Nah, sekarang kita bahas dulu, mouse itu mempunyai 3 bagian tombol utama. Yang pertama, kiri, tengah, kanan. Sekarang kita bahas yang kiri. Kalian bisa lihat pada gambar, mouse kiri gunanya untuk apa? Di sini dikatakan, mouse kiri digunakan untuk meletakkan kursor, memblok dokumen, dan melakukan pilihan. Sekarang kita contohin ya. Nah, dikatakan untuk meletakkan kursor. Sekarang Ibu letakkan kursor ini di T. Berarti dia berada di T. Ibu letakkan di depan D. Berarti kursor ini berada di depan D. Ini kursor. Setelah itu dia juga gunanya untuk apa tadi? Memblok dokumen. Oke. Sekarang kita contohin. Kita letakkan di depan T, terus kita blok. Memblok seperti ini caranya. Klik yang tadi, yang dilepas mouse-nya, terus tarik ke kanan. Nah, inilah namanya blok. Ada bagian berwarna biru di belakangnya. Itu tandanya kalau kita sudah blok. Terus kiri ngapain lagi? Melakukan pilihan. Melakukan pilihan berarti kita mau ngapain? Misalnya Ibu klik menu home, Ibu membuat cetak tebal atau cetak miring. Maka otomatis dia warnanya bentuknya miring. Ibu kasih warna. Otomatis dia berwarna. Jadi maksudnya itulah dia melakukan pilihan. Sekarang kita bahas lagi tombol bagian kanan. Nah, bagian kanan otomatis letaknya di bagian kanan ya. Apa gunanya bagian kanan ini? Untuk melakukan pilihan. Seperti apa melakukan pilihan? Seperti ini. Ini yang kiri kita gunakan kan? Ini semua pakai kiri. Kalau yang kanan kita ngapain? Contohnya kita letakkan, kita klik, kita blok, kita klik kanan. Klik kanan, lakukan. Nah, kita klik kanan kita mau ngapain, Bu? Nih, bisa ngapain aja. Perintah apa? Misalnya saya pengen copy. Saya pengen kasih warna. Saya kasih warna. Nah, saya pengen dikasih cetak tebal, cetak miring. Tuh. Kan? Saya pengen dia berwarna ukurannya gede. Ukurannya besar. Nah, seperti ini. Jadi, dia melakukan pilihan. Nah, seperti itu. Tapi dengan cara klik kanan, bukan klik kiri ya. Jadi klik kiri, kita gampang kan? Klik kiri, tinggal klik. Kalau klik kanan harus pakai kanan dulu. Cuman biasanya untuk melakukan tombol klik kanan dia harus diblok terlebih dahulu. Sekarang kita bagian tengah. Kalau bagian tengah ini bukan klik lagi, tapi dia mempunyai bagian scroll. Letaknya seperti ini. Kamu bisa perhatikan lambang yang warna kuning ini. Scroll ini biasanya untuk menggulung halaman. Nah, contoh nih, Ibu lakukan.
Sekarang Ibu gulung ke atas. Otomatis dia ke atas. Ke atas layar. Nih, dia ke atas. Ibu ke bawah lagi. Otomatis dia ke bawah. Tuh. Tuh scroll. Ya, kalian udah bisa lihat. Sekarang Ibu lihatkanlah contoh-contoh atau jenis-jenis mouse. Bukan contoh, jenis dulu. Jenis mouse ini ternyata dibagi 3. Yang pertama disebut dengan mouse wireless. Mouse wired. Artinya mouse ini memakai kabel. Biasa digunakan di PC, laptop juga bisa. Cuma sekarang kalau laptop orang malah menggunakan yang jenis nggak pakai kabel. Tapi kalau untuk pakai yang PC rata-rata masih dia pakai kabel. Tapi tidak menutup kemungkinan zaman sekarang ini orang lebih memilih yang tidak memakai kabel. Yang ini yang tidak memakai kabel namanya mouse wireless, ya. Dan satu lagi, MacMouse. MacMouse ini keluaran produk Macintosh, dilambang dengan tanda warna apel. Biasanya mouse ini bersifatnya tersendiri, seperti keluaran iPhone, ya, keluaran produk Apple. Jadi dia nggak sama seperti mouse untuk wireless maupun wired, ya. Setelah itu, Ibu gambarkan jenis contoh-contoh mouse. Contoh mouse ini macam modelnya, nak. Coba perhatikan, ada yang model kotak, ada yang modelnya seperti ini, ada yang modelnya yang model sekarang ini, tombol-tombolnya ada. Ya, ada untuk yang mouse untuk games. Nah, biasanya nih macam-macam modelnya. Kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Oke, setelah mouse, sekarang kita bahas tentang keyboard. Kalian juga pasti sudah tahu apa itu keyboard, ya. Keyboard adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data atau melakukan perintah sederhana. Jadi, kalau kita mau ngetik-ngetik, tentunya pakai keyboard, ya. Ada 2 macam jenis keyboard. Keyboard alfabet, keyboard QWERTY. Model dulu namanya keyboard alfabet. Alfabet seperti apa, ya? Ternyata alfabet adalah susunannya dimulai dari A ke Z. Seperti ini contohnya, A, B, C, D, sampai Z. Nggak model kayak sekarang. Kalau yang sekarang namanya apa? Nah, yang namanya adalah QWERTY. Nah, ini sama persis dengan keyboard yang kita pakai, sama. Kenapa QWERTY? Karena susunan hurufnya QWERTY dari kiri ke kanan. Q, W, E, R, T, Y. QWERTY. Kenapa terbalik-balik, Bu? Karena memudahkan fungsi jari kita mengetikkan angka di dalamnya. Kiri, manis, tengah, telunjuk. Kan dibagi 2 tuh, kiri kanan. Nah, kalian harus belajar juga dari sekarang, mengetik bagus. Kenapa? Jadi kalau kelas 5, kalian sudah mengetik banyak. Jadi nggak boleh pakai 11 jari, ya. Nah, sekarang lihatlah macam-macam jenis keyboard. Ada yang model seperti ini. Ada light warna seperti ini. Nah, model untuk games juga ada, ya. Nah, ada bahkan dilengkapi dengan kamera. Oke, Ibu rasa itu aja. Itu aja yang akan Ibu berikan materi hari ini tentang jenis-jenis tentang mouse dan keyboard. Kalian bisa baca lagi di buku LKS. Setelah itu kalian bisa lihat lagi. Nanti tugasnya akan berikan hari Rabu depan dari Edmodo, ya, nak. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Semoga kita sehat selalu. Amin, ya.